benda? Biar betul ini Malaysia ke PSG? Bukan 1, bukan 2 dan bukan 6. Oh, sorry. Tapi 4-0. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini apa benda? Biar betul ini Malaysia ke PSG? Bukan 1, bukan 2 dan bukan 6. Oh, sorry. Tapi 4-0. Kenapa pula kalian senggol-senggol Indo, ya kan? Giliran disenggol kalian tersinggung. Macam mana pula di Malaysia nih? Guys, jaringan yang disediakan oleh Harimau Melaya. Jom dukung sekarang. Malaysia berjaya menamakan kemarau 10 tahun kemenangan ke atas Vietnam dalam perlawanan penting Kemarau Piala Asia 2027. Kemarau kemenangan, Cok. Jaringan 4 player yang berbeza, guys. Gol pertama dijaringkan oleh João Figueiredo. Kemudian hasil hantaran cantik Arif Aiman menghasilkan 2 gol pada Rodrigo dan Corbin Ong. Dan akhir sekali Don School melengkapkan kejayaan pada minit 88 perlawanan. Untuk tambahan, perlawanan ini adalah kekalahan terbesar Vietnam kepada pasukan Southeast Asia selepas hampir 23 tahun. Buat kali yang terakhir, Vietnam kalah 4-0 kepada Thailand. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Nave, kau boleh tekan back kuning ataupun di showcase, guys. Man of the match jatuh kepada apa botak? João Figueiredo. Ini sendiri tengok depan mata dekat stadium non-stop dia kejar bola, guys. Bermain demi lencana di dada. Korang setuju ke tak dengan Emin? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow, guys. By the way, tahniahlah untuk Malaysia karena berhasil mengalahkan Vietnam setelah kemarau tak pernah menang pun selama 10 tahun terakhir. Sebenarnya Indonesia sama Malaysia nih pernah sama-sama kalahkan Vietnam lah, tapi Malaysia tak mau tahu soal tuh pasal tuh. Ya, kita kembali ke logat Indonesia. Jadi kita pernah sama-sama kalahkan Vietnam. Kita di kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Dan mereka di kualifikasi Piala Asia. Mereka kasih kalah Vietnam di kandang sendiri di Bukit Jalil. Dan perbedaannya dengan kita pernah kalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi di kandangnya Vietnam. Jadi itu salah satu perbedaan yang harusnya mereka tahu. Kita pernah sama-sama mengalahkan Vietnam kok. Cuma perbedaannya ketika mereka kasih kalah Vietnam 4-0, di saat yang sama kita kena bantai pula 6-0 dari Jepang. Makanya mereka bilang kita kena karma karena terlalu sombong. Padahal kalau kita melihat sebenarnya ya Jepang ya raja terakhir di Asia. Kalau Malaysia bertemu dengan Jepang kan belum tentu menang juga. Jadi ya sudahlah, biarkan saja mereka bereforia karena sudah 10 tahun tak pernah menang tuh. Sudahlah. Wih, after match ini jadi mirip-mirip ada negara tetangga kita itu ya. Mirip-mirip ini, mirip-mirip negara tetangga. Mirip-mirip Indonesia maksudnya. Raya hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Jadi mereka setelah after match, setelah pertandingan, mereka berdiri di pinggir lapangan bernyanyi bersama dengan supporter Harimau Melaya, puluhan ribu ekor harimau. Ya, selamatlah, kerenlah kalian. Seorang turis yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Itulah pendapat beberapa netizen yang heran dengan sistem naturalisasi Malaysia. Jadi, di pertandingan penting melawan Vietnam, Harimau Malaya tampil beda banget. Iya, betul. Ada 5 pemain naturalisasi baru yang ikutan gabung loh. Mereka ini lahirnya di luar negeri, tapi sekarang udah jadi bagian dari Malaysia. Alhasil, Malaysia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 4-0. Janganlah bilang tipis, itu skor telak lah. Tapi memang mereka diperkuat beberapa pemain ini, ada sedikit perubahan dalam permainan mereka. Dan ini sebenarnya kalau ketemu Indonesia ini keren sih. Keren, harusnya mereka mau tuh September lawan Indonesia. Harusnya. Kemenangan besar 4-0 ke atas Vietnam malam tadi bukan saja meletakkan Malaysia di tangga teratas kumpulan F kelayakan Piala Asia, malah ia dijangka melonjakkan kedudukan skuad negara dalam ranking
FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Berdasarkan pengiraan di laman footballranking.com, Malaysia dijangka naik 5 anak tangga, iaitu daripada kedudukan ke-131 kepada 126 dunia. Kemenangan pertama dalam tempoh 11 tahun itu membolehkan Malaysia mengumpul 13.99 mata, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 1135.54 mata. Bagaimanapun, kedudukan rasmi semua pasukan dalam ranking dunia hanya akan disahkan selepas kemas kini terbaru FIFA. Sekiranya perkiraan itu tepat, ia akan menjadi kedudukan terbaik skuad Harimau Melaya dalam tempoh 19 tahun. Ini kerana Harimau Melaya pernah berada di ranking ke-124 dunia pada 2006. Follow saya untuk mengikuti. Wow, Malaysia sedikit demi sedikit akan mengejar Indonesia. 126 kah mereka? Kita 118 lah, masih jauh lah. Indonesia masih di atas lah. Tapi kita mau menjelaskan bagaimanapun, ya teman-teman dari Malaysia tidak akan mau tahu tuh. Ya sudahlah, ya, nggak apa-apa lah. Berikut ini update ranking FIFA Top ASEAN setelah FIFA Matchday Juni 2025. Thailand, sebelumnya ranking ke-99, sekarang ranking ke-101. Vietnam. Oke, kita bahas Thailand dulu ya. Thailand kenapa bisa turun peringkat? Karena kalah dari Turkmenistan ya. Turkmenistan itu 3-1 teman-teman. Makanya mereka turun peringkat. Padahal peringkatnya Turkmenistan itu ada di sekitar 143 atau 144. Thailand di 99, tapi kena hantam mereka itu. Sebelumnya ranking ke-109, sekarang ranking ke-113. Indonesia, sebelumnya ranking ke-123, sekarang ranking ke-118. Malaysia, sebelumnya ranking ke-131, sekarang ranking ke-126. Tahniahlah untuk Malaysia, sedikit demi sedikit Indonesia dan Malaysia bisa masuk jajaran 100 besar. Dan ya sepertinya Indonesia dan Malaysia akan mengakhiri dominasi Vietnam dan Thailand yang ya kita tahu selama ini Malaysia dan Indonesia selalu di bawah mereka untuk peringkat FIFA. Nah kalau misalkan terus berjaya seperti ini, Malaysia terus menang, Indonesia pun terus menang, ya tidak menutup kemungkinan dua negara yang rivalitas sepak bolanya selalu panas baik di media sosial dan di lapangan ini bisa mengejar dua negara tetangga kita di ASEAN, Thailand dan juga Vietnam. Nah ini menarik kalau Piala AFF 2023 nanti pasti keren itu. Bukan lagi tim kuda hitam, Malaysia kini menjelma jadi kekuatan baru Asia Tenggara berkat darah segar dari Amerika Latin. Timnas Malaysia kini hadir dengan wajah yang benar-benar berbeda. Tak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan lokal, Harimau Malaya menunjukkan taring barunya dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta muda lokal yang berkembang pesat. Momen penting itu terlihat jelas saat mereka menggilas Vietnam dengan skor 4-0 di Stadion Bukit Jalil, hasil yang mengejutkan banyak pihak sekaligus menjadi pernyataan tegar. Malaysia bukan tim yang bisa diremehkan lagi. Di balik transformasi besar ini, berdiri sosok Kuncil, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, sekaligus pemilik klub Johor Darul Ta'zim, dengan visi tajam dan keberanian mengambil keputusan besar. Kok bisa begitu kan Malaysia ini bisa kasih kalah Vietnam ya? Bisalah. Secara Malaysia punya pemain baru kan. Itu dari mana? Dari Argentina Pak. Tidak tanggung-tanggung Argentina. Kemenangan Malaysia atas Vietnam 4-0 membuat Harimau Malaya ketiban untung di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung, Malaysia berhasil naik 5 peringkat dari urutan 131 menjadi urutan 126 dunia dengan mengemas 1135,54 poin. Sedangkan bagi Vietnam, kekalahan ini membuat tim berjuluk Golden Star Warriors turun drastis. Vietnam kehilangan 13,99 poin, membuat mereka turun 4 tingkat dari posisi 109 ke posisi 113. Senasib dengan Vietnam, Thailand juga terjun bebas di ranking FIFA setelah menelan kekalahan atas Turkmenistan 3-1 pada matchday kedua grup D kualifikasi Piala Asia 2027. Berkat hasil minor ini, Thailand harus turun 3 peringkat dari 98 ke posisi 101 dunia dengan mengemas 1222,07 poin. Sepertinya Thailand bukan Thailand yang dulu lagi lah, yang ada Terasil Dangda, yang mainnya bagus. Sekarang malah dihajar sama Turkmenistan itu. Tapi ada yang membedakan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan timnas Indonesia yang sangat-sangat kita cintai ini teman-teman. Apa perbedaannya? Pasti ya teman-teman Malaysia selalu bertanya-tanya,
Perbedaannya apa? Dibantai Jepang 6-0. Betul, kita dibantai Jepang 6-0, kecewa, sakit hati, tapi kita selalu melihat bahwa itu pelajaran karena yang kita lawan nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat negara-negara yang ya punya kekuatan sepak bola luar biasa lah. Nah, begini, perbedaannya begini teman-teman. Indonesia tidak ada di dalam daftar kualifikasi Piala Asia. Sedangkan tetangga-tetangga kita sibuk untuk ya mendapatkan tempat di Piala Asia dan wajib jadi juara grup baru bisa ke sana. Sedangkan Indonesia sudah punya tempat di sana. Indonesia lagi sibuk nih bagaimana caranya masuk Piala Dunia. Untuk Piala Asia bukan main kita itu. Tidak kelas lah, kita sudah ada tempat di sana, tidak perlu kualifikasi. Itulah perbedaannya kita dengan tetangga-tetangganya kita ya. Jadi kalau tetangga mau sombong ya bilang kita makan itu 6-0, salam 6-0. Ya iya sih, kalah 6-0 memalukan sih, tapi kita ada di kualifikasi Piala Dunia. Tak ada pun nama Indonesia di kualifikasi Piala Asia. So, apa yang perlu dibanggakan dari 4-0? Ya tapi tahniah lah, supaya mereka jangan marah-marah. Tahniah Malaysia. Mereka ingat dia lawan Manchester United ke? Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan harimau. Ya mungkin Kim Sang Sik pikir ini Malaysia. Ini Manchester United. Dia lupa kalau Malaysia yang baru ya. Malaya telah bantai. Ya, bantai Vietnam. Satu perkataan untuk game semalam. Dominasi bro. Cuba kau bayangkan, Vietnam yang baru-baru ini digelar Raja Bola Sepak Asia terpaksa main long ball lawan Malaysia weh. Dari minit pertama semua player kita gila compact, pressing kau-kau, rebut setiap second ball. Dan yang paling menyelah fizikal bro, sampai pemain Vietnam hampir menangis. 90% game kita main dalam kawasan mereka sampai Shihan bosan kat belakang makan kuaci. First half saja, walaupun kurang chemistry, kita dah ada 3 peluang besar untuk menjaringkan gol. Pemain-pemain darah Malaysia yang baru lain macam guys. Figueiredo berada di merata-rata tempat sebagai seorang penyerang, rajin gila dia rebut bola dan second half performance memang kelas. Touch Holgado setelah menerima bola dari Arif Aiman memang subline dan what a goal lah. Hector Havel abang sangat suka weh. Football IQ dengan cara dia baca game world class. Tambah pula dengan Taiko Noah Liner kat kawasan tengah. Perfect guys. Macuca tu kaki gentel weh. Sedap guys tengok dia main. Gandingan defense Facundo, Irazabel dan Matt Davis solid. Dion Koo seperti biasa sangat menyelah. Dia patut main sebagai wingback dari dulu lagi lah. Tapi man of the match untuk abang tak lain tak bukan Arif Aiman. Dia yang menghubungkan serangan kita. Dan walaupun ada pemain warisan baru yang berkualiti, gameplay Arif Aiman tak tenggelam, malah lebih baik. Tapi semua ini pasti tak kecapaian tanpa jasa seorang individu. Terima kasih TMJ. Kalau ada peluang nanti patut nak belanja minum kopi. Macam mana guys? Pendapat korang tentang game semalam? Kalau begitu harus ada pertandingan Indonesia-Malaysia. Kenapa ditolak? Itu saja kok repot. Malaysia mengayamkan Vietnam 4-0. Guys, kali ini bukan ayam biasa-biasa, ayam golek guys. Bukan 1, bukan 2, tapi 4 biji guys. Pemain-pemain warisan baru yang mewakili Malaysia memang perform gila. Holgado, Figueiredo, Macuca, semua power gila. Man of the match untuk perlawanan ini tak lain tak bukan Figueiredo. Kepala botak dia mengingatkan aku dekat Luciano Figueroa. Player yang kurang perform untuk perlawanan ini, korang tahu tak siapa? Shihan Azmi. Yes, sebab apa? Dia duduk makan ayam gunting saja, tak ada asalkan langsung dari Vietnam. Manchester United sepatutnya bersyukur tau, diorang lawan dengan ASEAN All-Star, bukannya Harimau Melaya. Lawan Harimau Melaya aku rasa dah kena ayam guys. Malaysia kalahkan Vietnam ni salah satu punca utama adalah TMJ. So kita kena bagi pujian dekat dia. Saya rasa kalau tanpa TMJ, Malaysia maybe akan kalah dengan Vietnam. Tapi overall, apa pendapat korang tentang perlawanan ini? Jangan lupa komen. Please. Ya. TMJ setelah pulang belajar dari Pak Erick Thohir, ya kan pernah ketemu tuh kan? Bukan hoax kan? Setelah pulang ketemu dengan Pak Erick Thohir, rupanya bawa revolusi dan ya kita lihat Malaysia akhirnya bisa mengayamkan Vietnam 4-0 di kandang sendiri Bukit Jalil. Ya kan? Mereka kan harus berterima kasih ke TMJ, ya kan? Karena TMJ berusaha sedemikian rupa, makanya sepak bola Malaysia khususnya timnas jadi lebih bagus, punya revolusi besar-besaran. Ya, sekarang bisa menghantam Vietnam 4-0 setelah hampir 10 tahun tidak pernah menang. Dan ya bisa jadi ada campur tangannya Indonesia di situ. Aduh, ini kalau kita bilang seperti itu mereka bilang kita hoax lagi.
Sebelumnya kan Pak Erick Thohir bertemu dengan TMG. Ada juga sih dengan Madam Pang ya, ketua PSSI-nya Thailand lah. Sempat bertemu tuh beberapa ya petinggi federasi masing-masing lah. Jadi kalau kita mau lihat memang ada revolusi sih di Malaysia, tapi sepertinya ada campur tangan dari Pak Erick Thohir. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi tahniah Malaysia sudah bisa menang dengan Vietnam. Semoga bisa melaju ke pusingan berikutnya, ke putaran pusingan final kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Asia. Pusingan final Piala Asia dan bisa jumpa Indonesia lah di sana. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.